warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Diah Setiani, asal dari Kota Klaten, dengan nomor peserta 2015 0311 7416. Saya bekerja di SD Negeri 1 Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video praktik mengajar di kelas 5 dengan materi tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-6. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan dengan cara daring dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet. Dan video ini saya ambil pada tanggal 18 Agustus 2021. Berikut kartu ujian saya. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Ya, sip. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat. Bertemu lagi dengan Bu Diah. Kita hari ini pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat. Baik anak-anak, selanjutnya supaya anak-anak juga lebih semangat lagi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama dengan Bu Diah. Nanti Bu Diah hitung 1-3, kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar untuk mencari informasi dalam teks. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang bentuk, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, jadi ada 2 pokok materi anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anak bisa mencari informasi penting dalam suatu teks. Kemudian nanti anak-anak juga bisa menganalisis bentuk, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang cara kerja organ pernafasan pada manusia. Ternyata kita bernafas membutuhkan udara yang bersih. Lalu, bagaimana kalau misalnya udara di sekitar kita itu ternyata kotor, tercemar? Nah, seperti teks berikut ini yang akan kita baca anak-anak. Silakan untuk yang membaca teksnya pertama kali adalah diawali dari Mbak Shirin. Silakan Mbak Shirin dibaca dengan suara yang keras. Pencemaran udara. Ini dan teman-teman pergi ke sekolah bersama-sama. Kebetulan jarak antara rumah mereka dan sekolah tidak begitu jauh. Meskipun demikian, mereka harus melewati jalan raya. Sepanjang perjalanan di jalan raya, mereka berjalan di atas trotoar
Dani dan teman-teman sempat beberapa kali batuk-batuk. Asap-asap dari kendaraan bermotoran merupakan penyebab pencemaran udara. Terima kasih, suaranya sangat keras, bagus sekali. Kita lanjutkan untuk paragraf kedua ya anak-anak ya. Kita lanjutkan untuk paragraf kedua, silahkan dibaca oleh Mas Zaki. Mas Zaki, halo, bisa mendengar suara Budiah? Pencemaran udara merupakan permasalahan global. Sumber pencemaran udara tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Pencemaran udara dapat berupa debu, gas, serta beberapa gas beracun lainnya. Udara yang tercemar ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, khususnya gangguan pada pernafasan. Terima kasih Mas Zaki, suaranya sudah sangat keras. Silahkan mikrofonnya kembali dimatikan. Kita lanjutkan untuk paragraf ketiga, akan dibacakan oleh Mas Dava. Silahkan Mas Dava. Pencemaran udara sering waktu akan terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan upaya manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Udara yang tercemar dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mereka bisa beralihkan ke transportasi umum atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Baik, bagus sekali. Terima kasih Mas Dava. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca dan juga menyimak teks yang berjudul pencemaran udara. Dari teks ini banyak sekali informasi penting yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita ketika bernafas tentu membutuhkan udara yang bersih. Tapi pada teks ini, Dedi dan juga teman-temannya pada saat berangkat sekolah dan melewati jalan raya, ternyata mereka terganggu karena adanya pencemaran dan polusi udara. Selanjutnya kegiatan kita anak-anak, kita akan menggali atau mencari informasi dari teks yang berjudul pencemaran udara tadi. Ya, Budiah punya peta konsep. Nanti dari bagian-bagian ini akan kita gali satu persatu informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut. Untuk informasi yang pertama akan dijawab oleh Mas Arya Mukti. Apa yang membuat Dedi dan teman-temannya batuk? Silakan dijawab Mas Arya Mukti. Asap kendaraan bermotor. Betul sekali. Jadi yang menyebabkan Dedi dan teman-temannya batuk adalah asap-asap yang berasal dari kendaraan bermotor. Itu informasi yang pertama yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut. Selanjutnya untuk informasi yang kedua, apa penyebab pencemaran udara di jalan raya? Apa yang menyebabkan pencemaran udara di jalan raya? Akan dijawab oleh Mas Dava. Apa jawabannya Mas Dava? Asap kendaraan bermotor. Ya, betul sekali. Jadi, yang menyebabkan pencemaran atau polusi udara di jalan raya itu adalah asap-asap yang berasal dari kendaraan bermotor. Itu anak-anak. Kemudian lanjut aja, langsung kita ke informasi yang ketiga. Mengapa pencemaran udara akan terus meningkat? Kira-kira kenapa pencemaran udara akan terus meningkat? Akan dijawab oleh Mbak Lintang. Silahkan Mbak Lintang. Mengapa pencemaran udara? Mengurangi kendaraan bermotor. Kira-kira kenapa akan terus meningkat? Jawabannya apa? Karena banyak kendaraan. Ya, betul sekali. Karena banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan raya dan masyarakat kita tidak bisa mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor. Tuh. Untuk informasi yang ketiga, bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Akan dijawab oleh Mbak Marwah. Silakan Mbak Marwah. Caranya mengurangi pencemaran udara. Dengan menanam pohon di halaman rumah dan menciptakan udara bersih.
Ya, betul sekali. Dengan cara menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Dari teks tadi kita bisa pelajari tentang pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu tidak terjadi begitu saja anak-anak. Ada penyebabnya. Nah, salah satunya adalah penggunaan kendaraan bermotor yang sangat banyak. Sebetulnya untuk pencemaran udara itu tidak hanya berasal dari asap kendaraan saja loh. Bisa juga berasal dari asap pembakaran sampah. Bisa juga berasal dari bau busuk dari sampah yang menumpuk. Itu juga merupakan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Nah, mungkin anak-anak di rumah itu pernah melihat warga yang membakar sampah di sekitar rumah ya. Nah, itu kan bisa mencemari udara. Asapnya yang keluar dari pembakaran sampah itu bisa membuat udara di sekitar kita menjadi tercemar, bercampur dengan asap, dan akhirnya itu akan membuat kita batuk atau mengganggu pernafasan kita. Begitu. Nah, apakah sikap seorang warga itu yang membakar sampah sembarangan, yang membakar sampah sehingga menimbulkan asap di mana-mana itu menunjukkan bentuk dari sikap yang bertanggung jawab? Kira-kira itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab enggak anak-anak? Betul. Tidak ya? Iya, tidak. Betul sekali. Jadi sikap seperti itu tidak menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab. Karena warga yang membakar sampah kemudian menimbulkan asap itu kan merugikan orang lain, merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Udara jadi tercemar, kemudian orang-orang yang di sekitarnya menjadi batuk-batuk. Begitu. Nah, tentang tanggung jawab kita akan pelajari lebih lanjut. Sebelum kita pelajari lebih lanjut anak-anak tentang jenis-jenis tanggung jawab ini, Budiah punya film pendek di video berikut ini. Silakan anak-anak simak dengan baik ya video berikut ini. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih.
jadi dari video yang baru saja kita simak tadi menceritakan tentang seorang anak yang mempunyai tanggung jawab. Tadi namanya siapa? Anak yang ada dalam video tadi namanya? Ajmal, ya betul, Ajmal. Apa tanggung jawab Ajmal tadi yang pas dia sedang berbicara dengan ayahnya tadi? Ayahnya tadi bilang tanggung jawabnya Ajmal apa? Menyiram bunga. Iya, harus menyiram tanaman dengan teratur. Tapi tadi Ajmal kepengen bermain, padahal Ajmal belum melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, itu salah satu contoh bentuk tanggung jawab seorang anak di rumah ya anak-anak ya. Nah, lebih lanjut kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk tanggung jawab. Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang bentuk-bentuk tanggung jawab, ini kita akan membahas dulu tentang pengertian hak. Jadi anak-anak, perlu kalian ketahui hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Jadi sesuatu yang kita dapatkan itu namanya hak. Nah, contoh hak sebagai warga itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, menikmati lingkungan bersih. Yang kedua, hidup tenang dan damai. Dan yang ketiga, berpendapat dan berorganisasi. Itu contoh hak sebagai warga di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya tentang kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, dia punya 3 contoh kewajiban sebagai warga di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama adalah wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang adalah bentuk-bentuk tanggung jawab yang ada, bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai warga di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama adalah melaksanakan hasil musyawarah. Contoh yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Dan yang ketiga, bersikap adil dan tidak semena-mena. Ini adalah contoh-contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Seperti pada gambar yang ada di layar ini anak-anak, ini ada anak-anak yang sedang, ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Ini juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, jadi antara hak, kemudian kewajiban dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau kita menginginkan lingkungan kita bersih, lingkungan kita nyaman, itu berarti kita juga harus wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagaimana caranya? Kita melaksanakan tanggung jawab kita untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal kita dengan cara misalnya bekerja bakti, gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, itu jadi hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan cara seimbang. Gitu. Nah, kalau misalnya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab tadi tidak dilaksanakan dengan seimbang, apa akibatnya? Nah, Bu Dia punya seperti yang ada pada gambar ini anak-anak. Di gambar ini terlihat sebuah rumah yang sangat kotor sekali dengan sampah-sampah yang sudah menumpuk, ada sampah yang ada di dekat pagar, ada sampah yang ada di dekat pintu, lingkungannya sangat kotor sekali. Nah, ini menunjukkan si pemilik rumah ini tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Artinya tidak melakukan kewajibannya dengan baik, tidak menjaga kebersihan lingkungan rumahnya. Nah, apa akibatnya? Seperti pada contoh gambar ini, seorang anak ini batuk-batuk karena asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah tadi. Itulah akibatnya apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain.
Baik, kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan menganalisis. Bu Dia sudah membagikan LKPD kepada anak-anak. Kemarin di LKPD yang sudah kalian terima, di sana ada beberapa kasus, ada beberapa permasalahan yang sudah Bu Dia sampaikan kepada anak-anak. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, mari kita analisis bersama-sama apakah dampak atau akibat yang akan ditimbulkan dari sikap-sikap yang ada pada permasalahan di gambar ini. Anak-anak kerjakan pada kegiatan asinkronus, kegiatan mandiri, anak-anak akan menganalisis apakah gambar-gambar dan cerita yang Bu Dia sajikan pada LKPD ini sudah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atau belum. Nah, coba kemukakan pendapat analisis kalian, dan nanti pada poin yang B, anak-anak akan menganalisis kira-kira apa dampak atau akibat yang terjadi. Waktu untuk mengerjakannya kurang lebih 15 menit, nanti kita kembali lagi untuk pembahasan. Begitu anak-anak, silahkan anak-anak persiapkan dulu jawabannya. Setelah siap, nanti kita akan bahas bersama-sama. Begitu nggih? Sudah selesai belum anak-anak? Pengerjaan LKPD ini sudah selesai belum? Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai untuk kegiatan menganalisis dari LKPD yang sudah Bu Dia bagikan kepada anak-anak. Sekarang kita masuk kepada kegiatan untuk presentasi, untuk membahas dari permasalahan-permasalahan cerita yang sudah Bu Dia sampaikan pada LKPD yang anak-anak terima. Untuk cerita yang pertama atau kasus yang pertama, atau permasalahan yang pertama, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya akan dibacakan oleh Mbak Marwah untuk permasalahan yang pertama. Cerita yang pertama, silakan Mbak Marwah. Pada hari Minggu, warga desa Sekar Mulia melaksanakan kerja bakti membersihkan masjid. Sudah 2 hari warga tidak nyaman melaksanakan ibadah masjid. Maka dari itu semua warga ikut berperan serta mengikuti kerja bakti. Langsung dibacakan permasalahannya dan dijawab. Yang A. Apakah warga desa Sekar Mulia sudah melaksanakan tanggung jawab? Sudah. Apa akibatnya bila warga desa tidak melaksanakan tanggung jawab mereka? Dikucikan oleh warga masyarakat setempat, menjadi bahan pembicaraan warga, atau tidak dihargai oleh warga masyarakat. Akibat bila warga desa tidak melaksanakan tanggung jawab itu banyak, jadi jangan melupakan tanggung jawab. Oke, terima kasih Mbak Marwah sudah menyampaikan hasil analisis untuk permasalahan yang pertama. Jadi pada permasalahan yang pertama ini, kasus yang pertama ini anak-anak, ini warga desa sedang melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan masjid. Jadi sudah beberapa hari mereka merasa tidak nyaman untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat dan ada pengajian begitu di masjid. Nah, karena mereka tidak nyaman, merasa lingkungannya kotor, lingkungan masjidnya kotor, maka dari itu pada hari Minggu warga desa ini melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan masjid. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah sikap warga ini sudah menunjukkan tanggung jawab? Sudah. Jadi dari sikap yang mereka laksanakan ini, dari kegiatan kerja bakti ini sudah menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai seorang warga masyarakat. Mereka melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan masjid yang kotor supaya masjid menjadi kembali bersih dan nyaman untuk digunakan untuk beribadah. Artinya mereka sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian apa akibatnya bila masyarakat ini tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan masjidnya? Kira-kira akibatnya apa? Tadi sudah dijawab oleh Mbak Marwah.
Apabila masyarakat tidak menjaga lingkungan masjid ini dengan baik, tidak membersihkan lingkungan masjid ini dengan baik, maka lingkungan masjidnya akan menjadi kotor, tidak terawat. Pada akhirnya, warga masyarakat juga tidak nyaman untuk beribadah di masjid. Sholatnya tidak nyaman, ada pengajian juga tidak nyaman. Maka tanggung jawab ini perlu untuk dilaksanakan sebagai seorang warga. Selain akibat tersebut tadi juga disebutkan oleh Mbak Marwah, apabila seorang warga itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka warga itu nanti akan dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Mbak Lintang akan membacakan untuk yang kasus kedua. Silakan Mbak Lintang. Warga desa Sukarame setempat terganggu dan tidak tenang karena ada salah satu rumah warga yang dibobol pencuri. Uang senilai 10 juta dan 1 unit sepeda motor telah raib. Warga tampak melaksanakan ronda malam secara bergantian. Apakah warga desa sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Karena masyarakat tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Ya, yang B Mbak. Bagaimana jika tidak ada melaksanakan ronda malam? Karena warga desa tidak ingin kejadian itu kembali lagi. Oke, terima kasih Mbak Lintang sudah membacakan hasil analisisnya untuk permasalahan yang kedua. Sebelum Budia bahas, Budia coba minta jawaban dari teman yang lain ya. Kesempatan berikutnya Budia berikan kepada Mas Kesya untuk menjawab hasil analisis dari permasalahan yang kedua. Silakan Mas Kesya. Warga desa Sukarame sempat ganggu dan tidak tenang karena ada salah satu rumah warga yang dibobol pencuri. Uang senilai 4 juta dan 1 unit sepeda motor telah raib. Warga tampak melaksanakan ronda malam secara bergantian. Apakah warga desa sudah melaksanakan tanggung jawab? Tidak. Bagaimana jika tidak ada melaksanakan ronda malam? Karena desa Ramek rumah ada pencuri. Oke, terima kasih Mas Kesya sudah membacakan analisis untuk permasalahan yang kedua. Jadi dari permasalahan yang kedua ini anak-anak warga desa itu merasa tidak nyaman, merasa khawatir, merasa tidak aman, merasa was-was karena baru saja terjadi pencurian di rumah salah satu warga. Jadi ada uang 10 juta dan sepeda motor yang hilang karena dicuri. Maka dari itu, warga desa melaksanakan ronda malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Nah, dari sikap ini, apakah sudah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sebagai warga? Sudah, karena warga desa melaksanakan ronda malam sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Begitu. Kemudian, yang B, kira-kira dampaknya apa atau akibatnya apa kalau misalnya warga ini tidak melaksanakan ronda malam? Maka akibatnya nanti akan terjadi pencurian lagi, menjadi lingkungannya tidak aman. Begitu akibatnya. Jadi apabila warga masyarakat tidak melaksanakan ronda malam, nanti akibatnya adalah lingkungan masyarakat menjadi tidak aman. Karena bisa jadi kemungkinan akan terjadi kasus pencurian lagi. Gitu untuk kasus yang permasalahan yang kedua. Nah, untuk permasalahan yang ketiga akan dibacakan oleh Mas Arya Mukti. Oke, silahkan Mas Arya Mukti. Beberapa hari ini air sungai di desa sangat kotor dan penuh sampah. Andi terlihat membuang sampah ke sungai.
padahal sudah diperingatkan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Namun Andi terus saja melakukannya. Apakah Andi sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Belum, karena Andi sudah melanggar. Oke, yang B Mas, yang B. Apa akibatnya jika sikap Andi dilakukan terus-menerus? Akan terjadi bencana banjir dan sungainya menjadi kotor. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya Mukti sudah membacakan hasil analisis untuk permasalahan yang ketiga. Baik, silakan simak gambar berikut anak-anak. Jadi, dari gambar ini kita bisa melihat lingkungan atau sungai yang ada di lingkungan masyarakat itu sangat kotor sekali. Nah, ternyata salah satu penyebabnya itu adalah ada warga yang membuang sampah ke sungai. Begitu, ini terlihat pada gambar ini, seorang anak yang sedang membuang sampah ke sungai sehingga lingkungan sungai menjadi kotor sekali. Nah, apakah sikap anak yang ada pada gambar ini sudah menunjukkan tanggung jawab? Belum, karena anak ini membuang sampah ke sungai. Itu bukan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai seorang warga masyarakat, karena dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, malah membuang sampah ke sungai. Berarti sikapnya anak pada gambar ini menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang B, apa akibatnya apabila si anak ini terus-menerus membuang sampah ke sungai? Akibatnya adalah lingkungan sungai menjadi kotor, banyak sampah, airnya tercemar, dan yang paling parah lagi, apabila nanti musim hujan tiba, airnya, volume air meningkat di sungai, padahal sampahnya sangat banyak, akan menyebabkan banjir. Nah, itu dampaknya apabila si anak ini masih terus membuang sampah ke sungai. Kita sudah membahas hasil analisis dari untuk analisis dari permasalahan yang ada pada cerita 1 sampai 3. Anak-anak juga sudah menyampaikan pada saat presentasi, anak-anak sudah berani membacakan hasil analisis kalian pada kegiatan presentasi tadi. Sudah bagus semuanya, hebat-hebat. Dari permasalahan yang kita bahas tadi, dari permasalahan yang kita diskusikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai warga masyarakat, kita harus melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Karena apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga, banyak sekali ternyata dampak yang ditimbulkan. Nah, tentu itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Budia sudah siapkan soal-soal yang Budia buat pada Google Form. Nanti soal ini akan Budia kirimkan ke WA Group. Silakan anak-anak, Budia sudah kirimkan soalnya, silakan anak-anak bisa cek. Nah, nanti anak-anak bisa kerjakan soalnya untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah melaksanakan evaluasi, nilai-nilainya sudah masuk semuanya, bagus-bagus semuanya. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami materi pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar. Baik. Hari ini kita sudah belajar, tadi kita sudah belajar tentang mencari informasi penting dalam suatu teks, dan tadi kita juga sudah mempelajari bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga di lingkungan masyarakat. Tadi anak-anak juga sudah bisa menganalisis suatu permasalahan, menganalisis bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat. Anak-anak tadi juga sudah bisa menganalisis
bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan juga anak-anak juga sudah bisa menganalisis dampak yang akan ditimbulkan apabila seorang warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, tadi anak-anak juga sudah belajar mempresentasikan hasil analisis dengan baik. Anak-anak kelas 5 hebat-hebat semuanya. Baik anak-anak, sebelum Budiah akhiri untuk Google Meet hari ini, Budiah ingin bertanya apakah ada materi yang belum dipahami? Pahami belum? Tidak. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah memahami materinya semuanya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum Budiah tutup, sekali lagi Budiah tidak bosan-bosan mengingatkan pada anak-anak semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.